Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rido Bagus Priyoso dari kelas 11 MIPA 1. Ingin menjelaskan tentang peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda, antara lain Sukarni, Wikana, Aidit, dan Hairul Saleh dari perkumpulan Menteng 31 terhadap Soekarno dan Hatta. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 3 waktu Indonesia Barat. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang, untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sampai dengan terjadinya kesepakatan antara golongan tua yang diwakili Soekarno dan Hatta serta Mr. Ahmad Subardjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan, terutama setelah Jepang mengalami kekalahan dalam peristiwa Pasifik. Kamar peristirahatan Bung Karno di rumah Jiao Qisiong menghadapi desakan tersebut. Soekarno dan Hatta tetap tidak berubah pendirian. Sementara itu, di Jakarta, Hairul dan kawan-kawan telah menyusun rencana untuk merebut kekuasaan, tetapi apa yang telah direncanakan tidak berhasil dijalankan karena tidak semua anggota PETA mendukung rencana tersebut. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia rencananya akan dibacakan Bung Karno dan Bung Hatta pada hari Jumat 17 Agustus 1945 di lapangan Ikada yang sekarang telah menjadi lapangan Monas, atau di rumah Bung Karno di Jalan Pengasaan Timur 56. Dipilih rumah Bung Karno karena di lapangan Ikada sudah tersebar bahwa ada sebuah acara yang akan diselenggarakan, sehingga tentara-tentara Jepang sudah berjaga-jaga untuk menghindari kericuhan antara penonton-penonton saat terjadi pembacaan teks proklamasi. Dipilihlah rumah Soekarno di Jalan Pengasaan Timur nomor 56. Teks proklamasi disusun di Rengas Dengklok di rumah Jiao Qisiong. Bendera merah putih sudah dikibarkan para pejuang di Rengas Dengklok pada Kamis tanggal 16 Agustus sebagai persiapan untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia. Karena tidak mendapat berita dari Jakarta, maka Yusuf Kunto dikirim untuk berunding dengan pemuda-pemuda yang ada di Jakarta. Namun sesampainya di Jakarta, Kunto hanya menemui Wikana dan Mr. Ahmad Subardjo. Kemudian Kunto dan Ahmad Subardjo ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno, Hatta, Fatmawati, dan Guntur. Ahmad Subardjo mengundang Bung Karno dan Hatta berangkat ke Jakarta untuk membacakan proklamasi di Jalan Pengasaan Timur 56. Pada tanggal 16 tengah malam, rombongan tersebut sampai di Jakarta. Keesokan harinya, tepatnya tanggal 17 Agustus 1945, pernyataan proklamasi dikumandangkan dengan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diketik oleh Sayuti Melik menggunakan mesin ketik yang dipinjam. Tepatnya sebetulnya diambil dari kantor Kepala Perwakilan Angkatan Laut Jerman, Mayor Dr. Derman Kandeler. Pada waktu itu, Soekarno dan Muhammad Hatta, tokoh-tokoh menginginkan agar proklamasi dilakukan melalui PPKI, sementara golongan pemuda menginginkan agar proklamasi dilakukan secepatnya tanpa melalui PPKI yang dianggap sebagai badan buatan Jepang. Selain itu, hal tersebut dilakukan agar Soekarno dan Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Para golongan pemuda khawatir apabila kemerdekaan yang sebenarnya merupakan hasil dari perjuangan bangsa Indonesia menjadi seolah-olah merupakan pemberian dari Jepang. Sebelumnya, golongan pemuda telah mengadakan suatu perundingan di salah satu lembaga bakteriologi di Pengasaan Timur, Jakarta pada tanggal 15 Agustus. Dalam pertemuan ini diputuskan agar pelaksanaan kemerdekaan
dilepaskan segala ikatan dan hubungan dengan janji kemerdekaan dari Jepang. Hasil keputusan disampaikan ke Insinyur Soekarno pada malam harinya, tetapi ditolak oleh Soekarno karena merasa bertanggung jawab sebagai ketua PPKI. Terdapat beberapa isi teks proklamasi tersebut. Proklamasi, kami bangga Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan jarak saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Teks naskah proklamasi yang telah mengalami perubahan yang dikenal dengan sebutan naskah proklamasi otentik adalah merupakan hasil ketikan oleh Muhammad Ibnu Sayuti Melik, seorang tokoh pemuda yang ikut andil dalam persiapan proklamasi, yang isinya adalah sebagai berikut. Proklamasi, kami bangga Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan jarak saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Di dalam teks naskah proklamasi otentik sudah mengalami beberapa perubahan, yaitu kata proklamasi diubah menjadi proklamasi. Kata hal-hal diubah menjadi hal-hal. Kata tempo diubah menjadi tempo. Jakarta 17/8/05 diubah menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Kata wakil-wakil bangsa Indonesia diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia. Isi naskah proklamasi Klat adalah asli merupakan tulisan tangan sendiri oleh Insinyur Soekarno sebagai pencatat dan adalah merupakan hasil gubahan karangan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta dan Rajen Ahmad Subardo. Jojo Sidjorjo. Sedangkan isi naskah proklamasi otentik adalah merupakan hasil ketikan oleh Muhammad Ibnu Sayuti Melik, seorang tokoh pemuda yang ikut andil dalam persiapan proklamasi. Pada naskah proklamasi Klat memang tidak ditandatangani, sedangkan pada naskah proklamasi otentik sudah ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Penyebaran teks proklamasi wilayah Indonesia sangatlah luas. Komunikasi dan transportasi sekitar tahun 1945 masih sangat terbatas. Di samping itu, hambatan dan larangan untuk menyebar berita proklamasi oleh pasukan Jepang di Indonesia merupakan sejumlah faktor yang menyebabkan berita proklamasi mengalami keterlambatan di sejumlah daerah, terutama di luar Jawa. Namun dengan penuh tekad dan semangat berjuang, pada akhirnya peristiwa proklamasi diketahui oleh segenap rakyat Indonesia. Lebih jelasnya ikut pembahasan di bawah ini. Penyebaran proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 di daerah Jakarta dapat dilakukan secara cepat dan segera menyebar secara luas. Sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.